Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Uswatul Muzayana. Kali ini saya akan mencoba membuat soal pada Google Form dengan bentuk-bentuk soal seperti soal AKM. Nah, seperti yang kita ketahui, soal-soal AKM itu ada beberapa bentuk soal, diantaranya yang pertama soal pilihan ganda, yang kedua soal pilihan ganda kompleks, yang ketiga soal menjodohkan, yang keempat soal isian singkat, dan yang terakhir soal urean. Untuk soal pilihan ganda, soal isian singkat, dan soal urean kita sudah biasa menggunakan itu di Google Form ya. Nah, saya akan mencoba untuk membuat yang dua bentuk, yaitu bentuk pilihan ganda kompleks dan juga bentuk menjodohkan. Langsung saja kita mencoba membuatnya ya. Saya sudah membuka browser, kali ini saya menggunakan Google Chrome ya. Lalu kita buka Google Drive langsung. Google Drive. Nah, di Google Drive ini kita buat dulu folder ya, biar nggak ketumpuk-tumpuk. Kita buat folder beri nama soal AKM saja. Buat soal AKM, klik buat. Nah, sini sudah ada satu folder yang saya buat. Ini kita buka saja. Sini masih kosong ya. Kita buat Google Form-nya. Di sini ada formulir kosong. Saya pilih yang kuis kosong karena nanti kita buat kuis. Seandainya kita pakai formulir kosong ya nanti berarti kita harus membuat pengaturan di Google Form-nya untuk kuis kita aktifkan. Ini saya pilih kuis kosong. Nah, sebelum kita buat, kita lihat setelannya ya. Kita lihat pengaturan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang di situ memilih formulir kosong, di sini kita bisa pilih pengaturan ini, kemudian klik kuis. Nah, yang jadikan ini sebagai kuis ini kita aktifkan. Kalau yang masih formulir kosong ini masih seperti ini ya. Nah, ini kita aktifkan, kemudian segera setelah setiap pengiriman ini bisa diaktifkan. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin ini terserah Bapak Ibu saja, kita mau diaktifkan atau mau tidak diaktifkan juga boleh. Nilai poinnya mau dilihatkan juga boleh, tidak dilihatkan juga boleh. Jangan lupa klik simpan. Nah, selanjutnya formulir ini kita kasih judul, misalnya soal latihan soal ya, latihan AKM. Nah, langsung kita yang pilih untuk pilihan ganda kompleks. Bentuk soal pilihan ganda kompleks, misalnya di atas ini sudah ada pernyataan ya. Kita ambil stimulasi ya, stimulusnya misalnya berupa gambar. Saya pilih gambarnya dari materi IPS, coba saya lihat kalau barangkali ada contoh-contoh soal saya. Nah, ini saya tarik, kemudian taruh sini. Ya. Nah, ini sudah ada pernyataan gambar, ada salah satu berita ya. Soalnya saya buat begini, perhatikan
Perhatikan petikan berita berikut. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian ini saya kecilkan dulu biar tidak terlalu memakan banyak tempat. Ya. Nah, ini kita membuat soal pilihan ganda kompleks ya. Lalu ini baru petikan perintah untuk membaca petikan berita. Kemudian kita pilih ini tanda titik 3, tambahkan teks. Nah, di sini kita buat pertanyaannya. Pernyataan yang benar sesuai dengan berita di atas adalah, nah, ini kasih deskripsi ya, klik deskripsi bawahnya ini. Sini pilih jawaban lebih dari satu, karena pilihan ganda kompleks itu ciri-cirinya sebuah pilihan ganda, tapi pilihannya itu anak-anak itu bisa memilih lebih dari satu opsi jawaban. Kalau pilihan ganda kan hanya memilih A atau B atau C atau D saja, hanya satu pilihan saja. Sementara kalau pilihan ganda kompleks itu pilihannya lebih dari satu jawaban. Makanya di sini kita bisa tulis pilih jawaban lebih dari satu, atau boleh memilih lebih dari satu jawaban. Ini deskripsinya. Nanti di bagian di pertanyaannya itu di bawahnya ada tulisan ini. Nah, hal yang paling penting untuk memilih atau membuat pilihan ganda kompleks, di sini kan ada bentuk soal pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, isi pilihan ganda, petak kotak centang. Nah, untuk pilihan ganda kompleks yang satu soal itu atau satu stimulus itu hanya untuk satu soal, kita pilih kotak centang. Kalau satu stimulus ada banyak soal di bawahnya, kita bisa pakai petak kotak centang. Jadi nanti pertanyaannya itu lebih dari satu ya, tapi soalnya atau stimulusnya hanya satu ya. Kalau ini saya sedang membuat soalnya, stimulusnya satu, pertanyaannya juga hanya satu ya. Kita pilih kotak centang. Setelah itu nah ini sesuai pernyataan yang benar sesuai dengan berita di atas adalah, misalnya pernyataannya begini: untuk memperkuat kerjasama ASEAN dalam penanganan COVID-19 adalah dengan saling bertukar informasi. Ini jawaban yang pertama, pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, pengembangan research merupakan salah satu cara dalam memperkuat kerjasama ASEAN dalam penanganan COVID-19. Pernyataan yang berikutnya, Indonesia sepakat memberikan
perlindungan kepada warga anggota ASEAN. Opsi berikutnya misalnya tes praktis merupakan satu-satunya cara untuk memperkuat kerjasama ASEAN dalam penanganan COVID-19. Nah, ini ada 4 pernyataan. Nah, siswa diminta untuk memilih pernyataan-pernyataan yang benar sesuai dengan berita yang ada di atas ini. Nah, nanti kita kuncinya begini, ini kita klik, wajib diisi ya. Nah, kunci jawabannya ya, ini bisa kita acak urutan opsi. Kunci jawabannya kita buat begini. Nah, ini poinnya, 1 poin misalnya bernilai 5, poinnya ini diisi 5. Kemudian kunci jawabannya yang benar tadi kan ini 1 untuk memperkuat kerjasama, ini benar. Pengembangan riset ini juga benar. Indonesia sepakat memberi perlindungan kepada warga anggota ASEAN, ini juga benar. Tes praktis ini yang salah, maka ini dikunci begini ya, klik selesai. Nah, sekarang kita lihat bentuk dalam jika anak-anak mengerjakan. Klik pratinjau, hasilnya jadi begini. Nah, ini kalau misalnya anak-anak menjawab ini dan ini benar. Tapi kalau misalnya anak menjawab begini, setelah kita kirim, lihat skor, ini 0 karena salah, karena jawaban yang benar ini adalah yang centang yang ini, yang bawah ini salah ya. Itu untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks yang 1 soal, 1 stimulus memuat banyak soal. Sekarang kita coba untuk membuat pilihan ganda kompleks tapi bentuknya benar salah. Ada banyak pernyataan, jawabannya itu benar dan salah. Kita tambahkan ya, bentuk benar salah. Saya gunakan soal yang ini tadi ya, saya modifin aja. Yang ini saya bentuk, kita buat tadi kotak tintang, kita buat benar salah. Kalau benar salah kita membuatnya dengan kotak ini pilihan ganda yang kisi pilihan ganda. Nah, di sini ada baris, ada kolom. Nanti kolomnya benar dan kolom berikutnya salah. Nah, untuk baris ini saya ambil pernyataannya aja ya. Saya copy. Untuk mempercepat ya, karena saya harus mempersiapkan soal lagi kalau tidak begini. Oh maaf, ini aja. Terus hanya ada 4 pernyataan, tapi sebaiknya ini 1 stimulus diberi stimulus lagi ya. Ini saya stimulusnya masih menggunakan stimulus yang berita di atas. Nah, kalau Bapak Ibu stimulusnya berbeda, ini juga bisa membuat stimulus lagi di sini ya. Kita ambil
stimulus yang sama, misalnya yang kayak tadi ya, kita ambil tadi ini, tadi saya masukkan lagi di sini, tarik, drag and drop. Kita kecilkan lagi. Ini perhatikan berita berikut. Di sini tambahkan teks, kemudian pilih yang bawahnya ini. Pilih opsi benar atau salah dalam pernyataan berikut sesuai dengan petikan berita di atas. Ini tadi kita klik perlu satu jawaban setiap baris. Jadi satu jawaban ini wajib ya, wajib, anak-anak wajib menjawab. Kunci jawaban kita buat. Nah, misalnya ini ya, untuk memperkuat kerjasama ASEAN dalam penanganan COVID, ini dengan cara tadi, dengan cara apa tadi soalnya? Dengan cara bertukar informasi ya. Ini jawabannya benar. Kalau pernyataannya benar, misalnya ini dikasih opsi, dikasih skor 2, misalnya masing-masing skor 2 gitu ya. Untuk jawaban ini benar. Untuk pernyataan yang kedua ini benar juga. Untuk pernyataan yang ketiga benar. Sementara untuk pernyataan yang keempat salah. Jadi menjadi benar dan salah. Sekarang kita lihat untuk pratinjonya, bentuknya jadi seperti ini. Ini tadi yang pilihan ganda kompleks banyak centang. Kalau yang ini pilihan ganda kompleks berbentuk benar dan salah. Nanti bentuknya seperti ini ya hasilnya. Sekarang kita akan mencoba membuat soal bentuknya menjodohkan. Menjodohkan, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, sini misalnya jodohkan apa ya, jodohkan pernyataan berikut dengan kalimat yang benar atau dengan kata yang benar. Ini juga pilih isi pilihan ganda, karena satu jawaban satu pernyataan hanya menjodohkan satu saja ya. Misalnya ini baris 1, pernyataannya misalnya apa ya, mata, telinga, misalnya ini panca indera ya, mata, telinga, atau jodohkan panca indera berikut, misalnya ya untuk IPA ya. Dengan fungsinya yang benar, mata, telinga, lidah, kemudian mata, telinga, lidah, hidung, kemudian kulit. Nah, di sini kolomnya saya isi
melihat, mendengar, mencium, mengecap, meraba, tambah satu kolom lagi untuk mengecoh ya. Melihat, mendengar, mencium, mengecap, meraba, yang satu lagi misalnya menerawang. Nah ya, ini pilih satu jawaban setiap baris. Terus kuncinya kita kunci ya. Untuk mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba. Kita bikin opsi jawaban dan nilainya 2 misalnya ya, masing-masing 2. Udah selesai. Nah sekarang kita klik perhatiin jauh. Soalnya jadi seperti ini. Bentuknya ini tadi pilihan ganda kompleks, ini bentuk benar salah. Nah, ini untuk menjodohkan. Nanti jadi mata tinggal pilih untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba. Nah, gitu. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks yang bentuknya itu menjodohkan ya. Jadi kita sudah bisa membuat beberapa soal bentuk AKM. Yang pertama bentuk pilihan ganda kompleks dengan menggunakan ini kotak centang ya, bentuk kotak centang. Yang kedua benar salah dengan kisi pilihan ganda atau juga menjodohkan. Juga kita memanfaatkan bentuk soal kisi pilihan ganda. Demikian yang bisa saya berikan tutorial untuk membuat soal-soal dengan bentuk pilihan ganda kompleks, benar salah, dan menjodohkan di Google Form. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Ariskian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.